Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anaknya Ustazah. Sudahkah kalian melakukan sholat duha? Nah, pinter. Kalau sudah, kita lanjutkan pembelajaran tema ke pembelajaran 3 ya. Yuk, buka bukunya. Nah, kita sekarang buka halaman 16, 1 dan 6. Kita lanjutkan pembelajaran 3. Nah, coba kalian perhatikan di pembelajaran 3 ini. Di situ ada gambar yang berserakan, sebuah tempat yang berserakan. Nah, kalau kalian malas untuk membersihkan, maka tempat kalian akan kotor seperti yang digambar. Terus, kalau kalian misalkan sudah melihat tempat yang kotor, apa yang harus kalian lakukan? Yang harus dilakukan yaitu membersihkannya, menyapu, mengepel, mengelap. Pinter. Itu yang sudah pernah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya. Nah, kita sekarang buka halaman 17, di mana halaman 17 kita akan mempelajari sebuah atau menyusun sebuah kalimat, menyusun kata menjadi sebuah kalimat yang benar. Nah, tapi sebelum itu kita harus memberi centang kepada gambar yang seharusnya kita lakukan. Kalau misalkan gambar yang pertama itu Siti lagi menyapu, benar tidak? Itu yang harus kita lakukan di rumah. Benar. Terus gambar selanjutnya, kalau misalkan itu tidak benar, maka kita beri tanda silang. Nah, sudah ketahuan ya yang benar yang mana dan yang tidak seharusnya kalian lakukan yang mana. Nah, kemudian kalian simak penjelasan Ustazah bagaimana cara merangkai kata menjadi sebuah kalimat yang benar. Yuk disimak dulu. Nah, ini Ustazah contoh untuk merangkai kalimat dari kalimat acak. Di sini sudah ada contoh di mana ini masih kalimatnya masih acak ya. Ya, di sini ada yang pertama ada kata di, Budi itu nama orang, pagi itu suatu cuaca, terus lari itu yang dilakukan, terus pantai itu tempat. Nah, di sini objeknya itu pantai, terus predikatnya itu lari, Budi ini sebagai orangnya. Nah, kita akan merangkai kalimat yang sesuai dengan kegiatan yang dilakukan oleh Budi. Nah, kira-kira ini apa yang terlebih dahulu? Nah, ini sudah jelas. Yang terlebih dahulu yaitu nama Budi. Kenapa? Karena Budi sebagai sesuatu atau objek dari kalimat yang melakukan, yaitu Budi. Nah, setelah Budi, pintar yang dikerjakan. Budi lagi ngapain? Budi lagi lari. Nah, setelah itu Budi lari. Setelah itu, waktu kapan Budi lari? Waktunya kapan? Yaitu pagi. Nah, Budi lari pagi. Di mana Budi lari pagi? Yaitu di pantai. Di pantai. Nah, jadi dalam membuat kalimat itu kita lihat kalau misalkan ada nama seseorang, berarti itu yang paling di depan. Nah, terus setelah itu apa yang dilakukan orang itu? Yaitu lari. Terus pada waktu kapan? Yaitu pada waktu pagi hari. Di mana? Di pantai. Jadi terjadilah atau terbuatlah sebuah kalimat yaitu Budi lari pagi di pantai. Nah, coba kalian itu kerjakan dari yang ada di buku. Selamat mengerjakan.
Setelah kalian menyimak, kalian kerjakan untuk halaman 18 ini. Nah, kalian kerjakan ya, dimana soalnya 1 sampai 5. Nah, setelah kalian selesai mengerjakan untuk menyusun kata menjadi sebuah kalimat yang benar, kalian membaca percakapan ini ya. Kemudian setelah membaca, kalian simak nih bagaimana cara memecahkan permasalahan yang ada pada Dayu. Nah, yuk simak penjelasan dari Ustadzah tentang pengurangan di mana Ibu Dayu itu membutuhkan sebuah piring keseluruhan itu 35, sedangkan Ibu Dayu itu hanya mempunyai 24 piring. Nah, kira-kira berapa yang dibutuhkan? Yuk Nah, disimak. perhatikan di sini ada 35 piring yang dibutuhkan sama ibu. Nah, sedangkan punyanya ibu itu hanya ada 24 piring. Nah, di sini Ustadzah gambarkan ada 35 piring. Sedangkan yang dicoret nantinya yaitu banyak piring punyanya ibu. Nah, untuk cara yang pertama itu caranya seperti ini. Kita membuat sebuah gambar atau sebuah garis di mana jumlahnya itu yang paling banyak. Di sini Ustadzah membuat sebuah garis dari angka yang paling banyak. Nah, dan di sini yang akan dicoret yaitu dengan pengurangan yang ada di belakang. Jadi 35 dikurangi 24. Di dalam cerita soal di mana banyak piring yang dibutuhkan sama ibu itu sebanyak 25, terus dikurangi banyak piring yang ibu punya. Nah, jadi 35 total keseluruhan yang ibu butuhkan dikurangin banyak piring yang ada punyanya ibu. Nah, kita coret. Ini angka puluhan semua. Dalam lurus yang paling atas ini angka 10. Ini jumlahnya 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kita coret 10 karena yang akan dicoret itu jumlah piring punyanya ibu. Ini juga 10 dicoret. Nah, satuannya berapa? Yaitu 4. 1, 2, 3, 4. Nah, berapa sisa piring yang dibutuhkan ibu yang harus dipinjam? Yaitu 35 dikurangi 24, maka sisanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, maka piring yang dibutuhkan ibu yaitu 11. Kita lanjut contoh yang kedua. 35 dikurangi 24, maka ini dipisah di mana angka puluhan sama angka puluhan, angka satuan sama angka satuan. 35 sama dengan 24 sama dengan 3, yaitu angka puluhan, maka di sini 3 puluhan. Dan di sini 20 puluhan. Angka satuannya berapa? Yaitu 5 dan 4. Nah, angka satuannya itu 5 dan 4. 5 ini diluruskan dengan angka 5. Jadi 5 taruh di sini. Ini menandakan ini satuan. Terus yang di bawahnya yaitu 4. Nah, setelah ketahuan seperti ini bahwa 3 itu adalah angka puluhan, 5 adalah angka satuan, dan yang di bawahnya dikurangin 2 angka puluhan, 4 angka satuan, maka langsung dikurangi. Jangan lupa diberi tanda kurang. Nah,
Jadi 5 dikurangi 4 dari belakang dulu kalau pengurangan ya. Entah itu mau pengurangan, mau pembagian ataupun penambahan ataupun perkalian itu dilakukan atau dikerjakan dari belakang terlebih dahulu dari angka satuan. 5 dikurangi 4 berapa? Nah, kalau bingung 5 dikurangi 4 berapa, kita bisa buat garis. 5 diambil 4, maka yang dicoret 4, sisanya 1. Nah, 3 dikurangin 2 berapa? Kita bisa buat garis lagi. Dicoret berapa? 2. Kenapa dicoret 2? Karena akan dikurangi 2. Maka sisa 1. Nah, ya. Jadi 35 dikurangi 24 maka sama dengan 1, maka 1 ini, 1 yang pertama yang di depan itu angka puluhan, 1 yang di belakang angka satuan. Nah, cara ini cara yang kedua yaitu membagikan dengan puluhan-puluhan dan satuan-satuan. Nah, kita lihat cara yang ketiga. Nah, ini cara yang ketiga, itu cara yang lebih simpel daripada cara yang sebelumnya, cara yang ke-1 atau cara yang kedua. Ini cara yang ketiga, langsung disusun seperti ini, seperti tambahan yang kemarin, tinggal disusunnya itu harus lurus, di mana angka satuan dengan angka satuan, angka puluhan dengan angka puluhan, langsung dicoret seperti ini. 5 dikurangin 4. 5 dikurangi 4, kalau kalian bingung dengan cara 5 dikurangi 4, itu bisa menggunakan jari 5 ya. Menggunakan jari, ini ada jari 5 diambil 4, maka sisa 1. Nah, jadi di sini sisa 1, atau kalian bisa menggunakan seperti garis tadi. 3 diambil 2, 3 diambil 2. Maka sisa 1. Jadi hasilnya piring yang dibutuhkan sama itu adalah 11 piring. Nah, untuk yang di buku kalian bisa kerjakan seperti contoh yang kedua, atau kalian mau nulis kembali di buku tema tulis itu juga tidak apa-apa. Kalian bisa contoh untuk mengerjakannya bisa melalui contoh yang ketiga. Itu juga tidak apa-apa. Yang penting hasilnya tetap benar ya. Selamat mengerjakan. Setelah kalian menyimaknya, kalian bisa kerjakan seperti yang Ustazah ajarkan tadi. Ini soalnya ada 1 sampai 5. Nah, itu saja pembelajaran hari ini. Tugasnya ada 2, yaitu tentang menyusun kata menjadi sebuah kalimat yang benar dan pengurangan. Ustazah akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.